Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Langit Bukit Menoreh Official. Di kesempatan kali ini, akan melanjutkan cerita di video sebelumnya, sebuah cerita karya Ebes, yang berjudul, Babat Negeri Leluhur, episode yang ke-34. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisahnya kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Panji Watu Gunung yang melihat celah segera melesat cepat dan membabatkan pedang ke arah leher Dewa Angin. Kakek tua itu terkejut dan menangkis dengan golok badai neraka, namun tendangan keras kaki kanan Watu Gunung menghantam dadanya. Buk Dewa Angin meraung keras, tubuhnya terhuyung ke belakang dan menghantam tanah. Dewa Angin berusaha berdiri tapi Panji Watu Gunung segera bergerak cepat menghantam dada kakek tua itu dengan ajian tapak Dewa Api tingkat akhir. Blam, Dewa Angin terpelanting ke belakang, tubuhnya gosong seperti terbakar api menghantam tanah dengan keras. Dia tewas tanpa sempat berteriak. Panji Watu Gunung segera menyarungkan kembali pedang naga api. Bersamaan dengan itu, anggota terakhir alas larangan juga tewas ditebas pedang Ratna Pitaloka. Ada raut lega di masing-masing wajah setiap orang. Dewi Kembang Wengi melihat Dewa Angin tewas melesat cepat menuju ke arah mayat lelaki tua itu. Ceras dia memotong kepala Dewa Angin. Hari ini dendam kesumat puluhan tahunnya terlampiaskan sudah. Selama puluhan tahun dia merasa tertekan oleh pemerkosaan Kalajati alias Dewa Angin terhadap dirinya. Memandang darah menetes dari kepala Kalajati, membuatnya tersenyum puas. Dengan cepat, wanita tua itu membungkus kepala Dewa Angin dengan kain. Sedikit bergegas, Dewi Kembang Wengi mendekati Panji Watu Gunung segera. Pendekar pedang naga api, terima kasih sudah membantuku membalas dendam. Budi baik ini aku Dewi Kembang Wengi tidak akan melupakannya. Sudahlah Dewi. Aku hanya ingin menghentikan gerakan alas larangan yang mengacau di perbatasan Panjalu. Aku harap kita tidak perlu menjadi musuh, sebab kalau sampai aku melihat kalian mengacau di wilayahku, akan kupastikan aku sendiri yang akan menghabisi nyawamu, ujar Panji Watu Gunung bernada ancaman. Aku berani memastikan, tidak akan ada murid racun kembang dari lembah Selaksa Kembang yang akan menjadi musuhmu pendekar. Sebagai balas jasa, tolong terima ini, Dewi Kembang Wengi menyerahkan sekeping perak berukir bunga. Apa ini Dewi? Panji Watu Gunung mengerutkan keningnya. Itu adalah tanda bahwa pendekar adalah penolong racun kembang. Saat bertemu anggota kami, kupastikan mereka akan mengenali medali ini dan membantu pendekar, ujar Dewi Kembang Wengi. Dewi Melati dan Dewi Seruni segera mendekati guru dan Panji Watu Gunung. Pendekar, masalah kemarin aku minta maaf. Kedepannya kami tidak akan berani lagi. Tapi kalau pendekar masih ingin melanjutkannya, kami siap melayani pendekar, Dewi Melati tersenyum genit. Panji Watu Gunung segera mendelik tajam, membuat Dewi Melati dan Dewi Seruni segera menutup mulut mereka. Huf, untung Ratna Pitaloka tidak dengar. Kami mohon pamit pendekar, ujar Dewi Kembang Wengi menghormat diikuti oleh kelima muridnya yang tersisa. Lalu mereka bergegas menuju ke perahu di dermaga Wanua Kelakah dan meninggalkan tempat itu. Panji Watu Gunung segera memerintahkan kepada para prajurit Pakuwon Watu Galuh yang baru datang untuk mengubur mayat-mayat anggota alas larangan dalam satu lubang besar, serta mayat-mayat murid racun kembang secara terpisah. Sementara para prajurit bekerja, Panji Watu Gunung dan semua yang bertarung membersihkan tubuh dan pakaian mereka yang berlumuran darah lawan. Setelah tengah hari, mereka berkumpul di serambi kediaman Panji Watu Gunung termasuk Begawan Sulapaksi dan sepasang Sriti perak. Kakang sudah ditunggu semuanya di serambi depan, ucap Ratna Pitaloka yang baru serambi. Sebentar lagi Dinda Anggarawati, kau duluan saja,
Panji Watu Gunung masih sibuk memasang sabuknya. Melihat itu, Ratna Pitaloka meninggalkan kamar tidur Panji Watu Gunung dan menuju ke depan. "Srimpi, tolong bantu aku, sudah ditunggu orang-orang nih," ujar Panji Watu Gunung yang kesulitan memasang sabuknya. Di luar dugaan, Dewi Srimpi tiba-tiba memeluk tubuh Panji Watu Gunung. "Den Mas, aku kangen." Panji Watu Gunung yang semula kaget, tersenyum seketika. Selir termudanya ini memang selalu malu-malu, tapi begitu memiliki keinginan, selalu mencari kesempatan untuk mendapatkannya. "Iya, aku tahu Srimpi. Nanti malam giliranmu menemaniku kan?" tanya Watu Gunung yang dijawab anggukan kepala dari Dewi Srimpi. "Sabar, dan tunggu nanti malam ya." Panji Watu Gunung mengedipkan sebelah matanya membuat wajah Dewi Srimpi memerah seketika. Usai berdandan dibantu Dewi Srimpi, Panji Watu Gunung melangkah menuju serambi depan diikuti oleh Dewi Srimpi. "Malam ini, kita menginap di Wanua Kelakah, besok pagi kita ke Watu Galuh. Paman Saketi, perintahkan kepada Gumbrek untuk memotong hewan. Aku ingin malam ini kita makan besar bersama-sama." Sendiko dawuh Gusti Panji. Ki Saketi segera mundur setelah menghormat pada Panji Watu Gunung. "Paman dan Bibi Sriti, apa rencana kalian ke depannya?" Panji Watu Gunung memandang sepasang Sriti perak. "Kami tidak tahu pendekar muda, sebenarnya kami sudah letih berkelana, ingin menetap dan memiliki anak," ujar Sriti lanang yang langsung disikut Sriti wadon. Wajah cantik wanita itu merona merah. "Bagaimana kalau Paman dan Bibi tinggal di sini, membantuku menjaga Wanua Kelakah dan Guru Begawan Sulapaksi? Aku akan meminta aku Watu Galuh untuk menjadikan Paman sebagai lurah di sini." Tawaran Panji Watu Gunung membuat sepasang Sriti perak saling berpandangan sejenak, lalu segera keduanya menghormat pada Panji Watu Gunung. "Terima kasih atas bantuannya pendekar muda." Begawan Sulapaksi tersenyum tipis melihat keturunan Lokapala ini begitu piawai dalam mengatur tempat untuk orang-orang yang membantunya. "Nakmas Panji, saranku kepadamu, usai ini kembalilah ke Gelang-Gelang, titipkan istrimu yang sedang hamil muda itu di sana. Aku yakin Raja Daha masih membutuhkan bantuan Nakmas Panji," ujar Begawan Sulapaksi yang seolah bisa melihat masa depan. Semua orang terkejut mendengar istri Panji Watu Gunung hamil muda, tak terkecuali Dewi Srimpi dan Ratna Pitaloka. "Kakang, Anggarawati benar sedang hamil muda?" tanya Ratna Pitaloka menyelidik. "Iya Dinda, makanya Sekar Mayang aku minta untuk menemaninya. Aku tidak terlalu percaya Ayu Galuh soalnya," jawab Watu Gunung tenang. Begitu rupanya, pantas Mayang tidak ikut ke sini," batin Ratna Pitaloka. Malam itu pasukan Garuda Panjalu makan besar bersama seluruh penduduk Wanua Kelakah untuk merayakan perpisahan mereka. Gumbrek langsung patah hati mendengar harus berpisah dengan Juminten. Potongan sate kambing muda hanya dilihat tanpa disentuhnya. "Loh Brek, kok tidak dimakan? Kau sakit gigi ya?" tanya Ludaka melihat makanan Gumbrek masih utuh. "Sakit gigi gundulmu itu? Aku ini patah hati lu patah hati," muka Gumbrek kusut sambil menepuk-nepuk dadanya. "Sakit hati kenapa? Kan besok kita kembali ke Watu Galuh terus pulang ke Gelang-Gelang. Sudah lama aku kangen Simbokku," ujar Ludaka sambil menggasak sate kambing muda yang ada di piringnya. "Kalau masalah kangen rumah aku juga kangen lu, tapi bagaimana nasib cintaku lu bagaimana?" Gumbrek memijat kepalanya sambil menunduk. Percakapan mereka didengar oleh Panji Watu Gunung bersama Dewi Srimpi yang tak sengaja lewat. "Lah terus pengenmu seperti apa?" tanya Watu Gunung. Ludaka hampir memuntahkan makanannya, tapi isyarat telunjuk pada bibir Panji Watu Gunung membuat Ludaka menutup mulutnya rapat-rapat. "Ya pengen pulang ke Gelang-Gelang tapi dengan Juminten tuh," ujar Gumbrek tanpa menoleh. "Jumintennya sudah mau ikut, sudah. Tapi pasti tidak diizinkan sama Gusti Panji. Mbok dia sekali-kali mikir nasib anak buahnya. Bukan dia saja yang pengen dimanjakan istri. Aku juga Gumbrek menghentikan omelannya saat mendongakkan kepalanya dan melihat Panji Watu Gunung. "Kok berhenti gerutunya?"
Wajah Gumbrek pucat pasi, kemudian bersujud kepada Panji Watugunung. "Ampuni hamba Gusti, ampuni hamba, maafkan mulut saya ini." Dewi Srimpi sampai sakit perut menahan tawa. "Besok ajak si Juminten ke Watugaluh untuk berpamitan, sekalian kita pulang ke Gelang-Gelang," ujar Panji Watugunung sambil tersenyum dan meninggalkan Gumbrek yang masih bersujud. Gumbrek langsung menari bahagia. Ketika kembali ke meja, piring sate kambing mudanya hilang. Dilihatnya Ludaka asyik memakan sate kambing mudanya. "Wo bajingan, sate kambingku kau embat juga." Ludaka tersenyum tipis sambil berkata. "Kupikir kau gak lapar." Gumbrek mendelik sewot ke arah Ludaka. Perutnya yang biasanya terisi penuh benar-benar keroncongan sekarang. Gara-gara masalah si Juminten, dia tidak menyentuh makanan sama sekali. Sekarang masalah si Juminten beres, sate kambing mudanya malah dilahap Ludaka. Dengan gontai, dia menuju ke dapur, berharap menemukan sisa makanan. Si Juminten melihat tingkah Gumbrek langsung mendekat. "Ada apa Kang? Kok sewot begitu? Sateku dimakan Ludaka, masih ada lagi gak dek satenya?" Si Gumbrek menatap penuh harap. "Yah abis Kang, makanan yang lain juga abis, itu tinggal kuah sama nasi." Si Juminten menunjukkan bakul nasi sama kuah di kuali. Gumbrek langsung lemas seketika. Sementara itu Panji Watugunung usai makan bersama seluruh penduduk Wanua, Kelakah dan pasukannya, mundur dari Serambi. Dewi Srimpi segera bergegas mengikuti, cuma Ratna Pitaloka yang sedikit melirik, karena malam ini jatahnya Dewi Srimpi, dia tidak berani mengacau. Panji Watugunung membuka pintu kamarnya. Dewi Srimpi buru-buru menutup pintu kamar. Di meja kecil, tersedia arak beras pemberian Jarasandha untuk menghilangkan pikiran pusing katanya. Begitu duduk di kursi, Panji Watugunung meraih cangkir. Dewi Srimpi segera menuangkan arak beras dari kendi. Rasa manis bercampur pahit membuat wajah Panji Watugunung sedikit memerah. Dia jarang menyentuh minuman keras, jadi sedikit kaget. Sehabis cangkirnya kosong, Dewi Srimpi segera menuangkan arak beras lagi. Pengaruh minuman keras membuat Panji Watugunung sedikit liar menatap istrinya yang cantik. Selepas menikah, cadar hitam gadis itu memang sudah tidak dipakai lagi, membuat kecantikan wanita itu benar-benar terlihat. Pelan, Panji Watugunung meraih tangan Dewi Srimpi dan menariknya hingga mendekat. Panji Watugunung segera berdiri. "Kau cantik sekali malam ini Srimpi. Apa sebelumnya aku tidak cantik Den Mas?" tanya Dewi Srimpi pura-pura merajuk. "Cantik, tapi malam ini kamu terlihat lebih cantik." Senyuman manis Panji Watugunung tersungging di bibirnya. Dengan lembut, Panji Watugunung meraih dagu lancip selir termudanya dan mengecup bibir mungil berwarna merah muda Dewi Srimpi. Cup wajah cantik Dewi Srimpi merona merah. Matanya melirik ke arah ranjang. Panji Watugunung tersenyum tipis. Dia hafal betul watak istrinya ini. Segera dia menarik tangan Dewi Srimpi menuju ranjang, dan lembut dia mendorong tubuh ramping perempuan itu ke sana. Malam begitu dingin, namun suasana begitu panas di dalam kamar Panji Watugunung. Sang Prabu Samarawijaya sedang duduk di kursinya di ruang pribadi raja. Mapatih Jayakerti dan penasehat utamanya Rakrian Ranggawangsa duduk di lantai dengan bersila. Kepala Raja Daha itu sedang pusing. Laporan telik sandi yang disampaikan Mapatih Jayakerti membuat kepalanya sakit. "Paman Ranggawangsa, apa saranmu? Coba aku ingin dengar." "Ampun Gusti Prabu, sebaiknya kita bergerak cepat. Kita harus segera mengumpulkan dukungan dari adipati-adipati daerah. Bila tidak cepat, takutnya Garasakan sudah bergerak lebih dulu," ujar Ranggawangsa sambil menghormat. "Maaf Gusti Prabu, melihat gelagat ini sebaiknya usul Paman Ranggawangsa segera dilakukan. Walaupun Garasakan belum bergerak terang-terangan, tapi mempersiapkan diri hamba rasa lebih baik," Mapatih Jayakerti menimpali. "Aku sebenarnya tidak ingin berperang dengan Garasakan. Mengingat Kanjeng Romo Airlangga mendirikan pertapaan di Pucangan,
ujar Sang Prabu Samarawijaya sambil memijat keningnya. Kita hanya mempertahankan diri Gusti Prabu. Bagaimanapun juga Panjalu adalah amanat Gusti Airlangga agar warisan dinasti Isyana tetap berdiri di bumi Jawa ini. Gusti Prabu, Ranggawangsa menerangkan tentang maksud Airlangga. Lantas, siapa utusan yang bisa kita gerakkan ke daerah wilayah kita? Tumenggung dan Senopati jelas tidak mungkin kita utus, tanya Sang Prabu Samarawijaya sambil memandang dua orang kepercayaannya itu. Hamba dengar, Panji Watugunung sudah berhasil menumpas gerombolan perampok yang didalangi Gunung Kematian. Bukankah dia bisa kita manfaatkan sebagai utusan ke wilayah kita di selatan? Sedangkan untuk wilayah utara, balapati dari pasukan Garuda Panjalu Utara bisa kita utus ke daerah Muria, Medang, Lewa, Dieng, Kalingga sampai ke bumi Sambara. Ranggawangsa menghaturkan sembah. Benar usulan Paman Ranggawangsa Gusti Prabu. Untuk sementara pasukan Garuda Panjalu hanya perlu berpatroli di sepanjang perbatasan Panjalu. Sedangkan Panji Watugunung bisa kita utus ke Seloageng, Gelang-Gelang, Karanganom, Tanggulangin, Wengker, sampai ke Anjuk Ladang. Tanpa membawa banyak pengikut, gerakannya bisa lebih cepat. Untuk keamanan, kita tak perlu ragu dengan kemampuannya. Sang Prabu Samarawijaya menganggukkan kepalanya. Baiklah, Jayakerti, kirim utusan untuk menemuinya. Sendiko dawuh Gusti Prabu Samarawijaya. Mapatih Jayakerti menghaturkan sembah kepada Sang Maharaja Daha. Pagi menjelang tiba di Wanua Klakah, cuaca musim akhir penghujan ini sedikit mendung. Dewi Srimpi masih memeluk tubuh suaminya. Meski sudah bangun, dia enggan beranjak dari ranjang. Badannya capek setelah semalaman bercumbu dengan Panji Watugunung. Berulang kali mereka berdua melakukannya sampai nyaris pagi. Ditatapnya wajah Panji Watugunung dengan penuh perasaan. Suamiku ini benar-benar tampan. Ingin rasanya memiliki Panji Watugunung seorang diri. Tapi dia juga sadar ada wanita lain yang lebih dulu hadir di kehidupan putra mahkota Gelang-Gelang itu. Tanpa sadar, tangannya mengelus wajah lelaki itu. Sudah puas belum melihatnya? Ucapan Watugunung seketika mengagetkan Dewi Srimpi. Seketika wajah cantiknya merona merah. Dia tidak sadar suaminya sudah bangun dari tadi. Buru-buru dia menyembunyikan wajahnya di dada bidang sang suami. Panji Watugunung tersenyum penuh arti. Tok tok tok. Ketukan pintu kamar segera membuyarkan kemesraan mereka. Dewi Srimpi buru-buru memakai pakaiannya dan bergegas membuka pintu kamar. Dia sudah paham siapa yang datang. Ratna Pitaloka tersenyum manis melihat Panji Watugunung masih di atas ranjangnya. Dewi Srimpi segera bergegas keluar kamar menuju tempat mandi yang ada di belakang rumah. Ratna Pitaloka segera mendekati ranjang Panji Watugunung dan duduk di tepi ranjang. Laki-laki itu tersenyum tipis. Ada apa Dinda Pitaloka? Tumben pagi-pagi sudah kemari? Ya gak ada apa-apa Kakang, cuma kangen saja pada suamiku. Tidak boleh ya, Ratna Pitaloka mengerucutkan bibirnya. Panji Watugunung hafal betul kelakuan selir pertamanya ini. Segera dia menarik tubuh Ratna Pitaloka ke pelukannya. Dengan cepat dia sudah mencium bibir merah merona Ratna Pitaloka. Perempuan itu gelagapan dengan ulah suaminya. Hampir tidak bernafas dengan serangan cepatnya. Masih ngambek, Ratna Pitaloka menunduk malu. Tak disangka, rajukannya berbuah ciuman panas pagi hari itu. Masih ngambek tidak? Kembali ucapan Watugunung membuat Ratna Pitaloka menggelengkan kepalanya. Itu hukuman buat istri yang ngambek pada suami pagi hari. Deheman Dewi Srimpi yang baru selesai mandi membuat Ratna Pitaloka dan Panji Watugunung saling melepaskan diri. Perempuan itu masuk dengan membawa air hangat untuk cuci muka sang suami lengkap dengan secangkir wedang jahe. Panji Watugunung segera bergegas memakai celananya dan mencuci muka dengan air hangat, segar sekali rasanya. Selepas itu, dia segera membersihkan diri dan berganti baju dibantu dua selirnya. Hari ini, mereka akan meninggalkan Wanua Klakah dan ke Watugaluh untuk berpamitan. Saat mereka bertiga memasuki Serambi,
Seluruh anggota pasukan Garuda Panjalu dan penduduk Wanua Klakah sudah menanti mereka. Setelah berpamitan pada Begawan Sulapaksi, rombongan Panji Watugunung meninggalkan Wanua Klakah menuju istana Pakuwon Watugaluh. Begawan Sulapaksi dan sepasang seliti perak mengantar mereka sampai ke gerbang Wanua Klakah. Pasukan Garuda Panjalu terus bergerak menuju istana Pakuwon Watugaluh. Saat matahari sepenggal naik, mereka disambut Akuwu Hangga Amarta di Paseban Pakuwon Watugaluh. Dewi Anggarawati mendengar suaminya datang langsung menghambur ke Panji Watugunung. Dia mendekap erat tubuh suaminya, tak peduli ratusan pasang mata menatap mereka. Panji Watugunung mengelus rambut hitam Anggarawati dan tersenyum. "Ki Kuwu, aku mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Setelah ini, kami mohon pamit pulang ke Gelang-Gelang," ujar Panji Watugunung setelah mereka duduk di serambi peristirahatan Pakuwon Watugaluh. "Kami yang harus berterima kasih Gusti Pangeran. Keamanan Pakuwon Watugaluh menjadi terkendali. Para pedagang tidak takut lagi karena ada jaminan keamanan." Akuwu Watugaluh tersenyum dan menghormat. "Sudah kewajiban kami Ki Kuwu. Sebagai sesama abdi daha kita wajib saling membantu," Panji Watugunung tersenyum. Dari arah gapura istana, seorang prajurit berlari ke arah serambi peristirahatan. "Mohon maaf Ki Kuwu, utusan dari istana Daha ingin bertemu dengan Gusti Pangeran Panji Watugunung." "Persilakan mereka masuk ke Paseban Pakuwon Watugaluh," ujar Akuwu Watugaluh. Akuwu segera bergegas menyambut kedatangan utusan sedangkan Panji Watugunung menyuruh semua anggota pasukan Garuda Panjalu mempersiapkan diri untuk keberangkatan. Dewi Anggarawati dibantu Sekar Mayang dan Dewi Srimpi segera menyiapkan keperluan mereka. Gumbrek pun menata perbekalan dibantu anggotanya. Juminten yang menunggunya menambah semangat Gumbrek. Lalu Panji Watugunung menyusul Akuwu Watugaluh ke Paseban Pakuwon Watugaluh ditemani Ayu Galuh, Ki Saketi dan Wari Galit. Di balai Paseban Pakuwon Watugaluh, Akuwu Watugaluh sedang berbincang dengan utusan dari istana Daha saat Panji Watugunung datang. "Mohon ampun Gusti Pangeran, hamba Tumenggung Wiguna, utusan Kanjeng Mapatih Jayakerti, atas perintah Yang Mulia Gusti Maharaja Samarawijaya, meminta agar Gusti Panji Watugunung dan Gusti Putri Ayu Galuh segera menghadap ke istana Daha." Tumenggung Wiguna menghaturkan sembah pada Panji Watugunung dan Ayu Galuh. "Ada masalah apa Tumenggung Wiguna? Bukankah seharusnya kami menyelesaikan tugas dari ayahanda dengan baik?" tanya Ayu Galuh menyelidik. "Hamba kurang mengerti Gusti Putri, hanya sebatas itu yang hamba terima dari Gusti Mapatih Jayakerti." Panji Watugunung dan Ayu Galuh saling berpandangan sejenak. Setelah ada anggukan kepala dari Panji Watugunung, Ayu Galuh segera berkata, "Baiklah, aku dan suamiku akan segera pulang ke istana Daha. Kau boleh pulang lebih dahulu." "Sendiko dawuh Gusti Putri." Usai menyembah, Tumenggung Wiguna dan 4 orang prajurit Daha segera mundur dari balai Paseban Pakuwon Watugaluh. Dengan cepat mereka meninggalkan istana Pakuwon Watugaluh. "Ki Kuwu, aku ingin meminta bantuanmu. Seorang lelaki telah kupilih untuk menjadi lurah Wanua Klakah. Dia adalah salah satu jagoan dunia persilatan yang ingin menetap. Apa kau keberatan?" ujar Watugunung kemudian. "Hamba tidak keberatan, malah bersyukur atas bantuan dari Gusti Pangeran. Setidaknya Wanua Klakah akan aman di bawah pengawasan orang itu." Akuwu Watugaluh tersenyum tipis. Usai berbincang hangat, rombongan Panji Watugunung segera bergegas meninggalkan istana Pakuwon Watugaluh. Karena Dewi Anggarawati sedang hamil muda, mereka membawa kereta kuda untuk Dewi Anggarawati dan Ayu Galuh serta selir-selir Panji Watugunung. Sepasang mata Dewi Tunjung Biru berkaca-kaca saat rombongan itu meninggalkan istana Pakuwon Watugaluh. "Kemana tujuan kita Adi Watugunung?" tanya Wari Galit yang berkuda di samping Panji Watugunung. Panji Watugunung menoleh ke arah kereta kuda, kemudian berkata, "Kita kembali ke Gelang-Gelang." Pasukan Garuda Panjalu bergerak cepat. Menjelang tengah hari mereka sudah sampai di kota Pakuwon Kunjang.
Di sana mereka berhenti sejenak untuk beristirahat dan makan, namun segera melanjutkan perjalanan menuju Gelang-Gelang. Menjelang sore mereka memasuki wilayah Pakuwon Sengkapura, salah satu Pakuwon wilayah kekuasaan Kabupaten Gelang-Gelang yang berbatasan dengan Pakuwon Randu. Mereka masuk ke Wanua Sanggur. Gusti Pangeran, sepertinya kita harus bermalam di Wanua Sanggur, hari sudah mulai senja, saran Kisaketi sambil menunjuk gapura Wanua. Benar Paman, lagi pula kalau kita meneruskan perjalanan kasihan Dinda Anggarawati. Sekarang pasti dia sangat lelah, jawab Watu Gunung seraya menoleh ke arah kereta kuda di belakangnya. Para penjaga gapura Wanua Sanggur melihat rombongan Panji Watu Gunung segera menghadang jalan. Berhenti, Landung dan Ludaka yang membawa bendera di depan segera menarik kekang kuda mereka masing-masing. Seluruh rombongan pun melakukan hal yang sama. Ludaka segera turun dari kudanya diikuti Landung. Marakeh yang berasal dari Pakuwon Sengkapura juga ikut melompat turun. Maaf Kisanak, ada tujuan apa kalian lewat Wanua kami? Ujar sang penjaga gapura. Maaf Kisanak, kami rombongan Pangeran Daha hendak ke kota Gelang-Gelang. Sekarang ingin bermalam di sini. Tolong antar kami ke rumah lurah Wanua ini, ujar Ludaka sambil menunjukkan lencana perak berlambang burung Garuda. Mendengar Pangeran Daha, penjaga gapura itu segera berlutut di hadapan Ludaka dan meminta maaf. Setelah itu dengan sigap dia mengantar rombongan Panji Watu Gunung menuju ke tempat lurah Wanua Sanggur. Kisaketi dan Panji Watu Gunung mengenali tempat itu. Lurahnya Garbapati pernah menjamu mereka saat mengantar Anggarawati pulang ke Seloageng. Mereka berhenti di halaman rumah Garbapati saat penjaga Wanua itu berlari masuk ke dalam rumah. Tak berapa lama lurah Wanua Sanggur itu berlari tergopoh-gopoh menuju ke depan rumah. Lurah Sanggur, Garbapati menyambut kedatangan rombongan Gusti Pangeran. Laki-laki bertubuh gempal itu membungkuk hormat. Ki Lurah, lama tidak bertemu, ucapan Kisaketi membuat Garbapati mendongakkan kepalanya. Lah ini kan Kisaketi dari Seloageng, lah Gusti Pangerannya mana? Tanya Garbapati kebingungan. Aku ada di sini, ucap Panji Watu Gunung yang muncul dari belakang punggung Kisaketi. Lo bukannya ini pendekar muda yang waktu itu? Garbapati masih tak percaya. Benar Ki Lurah, dan dia adalah putra mantu Maharaja Samarawijaya, putra Bupati Gelang-Gelang, sahut Kisaketi. Garbapati segera bersujud kepada Panji Watu Gunung. Ampuni hamba Gusti Pangeran, mohon maaf jika pernah salah dengan Gusti Pangeran. Kau ini bicara apa Ki Lurah? Berdirilah, aku sangat berterima kasih kepadamu untuk jamuanmu tempo hari. Sekarang kami kemalaman di jalan, ingin bermalam di rumahmu. Apa kau bisa memberikan tempat untuk kami? Tanya Panji Watu Gunung kemudian. Bisa, tentu bisa Gusti Pangeran. Mohon maaf jika tempat hamba kurang layak untuk Gusti Pangeran. Mari kita masuk Gusti. Garbapati dengan sopan mempersilahkan mereka masuk ke serambi kediamannya. Usai mereka beristirahat di serambi, Garbapati segera bergegas menuju ke belakang. Seluruh pelayan dan keluarganya dia minta menyiapkan jamuan makan malam. Malam itu, mereka bermalam di rumah Garbapati. Karena tidak cukup tempat, Gumbrek dan anggotanya mendirikan tenda perbekalan dan tenda tidur di halaman rumah lurah Wanua Sanggur. Para wanita, Panji Watu Gunung, Kisaketi dan Warigalit mendapat kamar istirahat, sedangkan 20 prajurit pasukan Garuda Panjalu tidur di tenda-tenda. Malam itu, suasana di kediaman Lurah Garbapati benar-benar ramai. 3 anak gadis Wanua Sanggur sangat menarik perhatian para anggota pasukan Garuda Panjalu, terutama Gumbrek, Ludaka, Landung dan Marakeh. Gerak-gerik mereka seperti memancing perhatian. Namun sebenarnya mereka bermaksud menarik perhatian Panji Watu Gunung. Lu, itu perempuan cantik sebenarnya tertarik dengan siapa ya? Dari tadi mondar-mandir tidak jelas begitu, ujar Landung penasaran. Iya Endung, dari tadi sepertinya memberikan isyarat aneh. Tampaknya dia tertarik dengan salah satu anggota kita, sahut Marakeh.
Aku juga heran keh. Aku perhatikan dari tadi loh mereka bertingkah seperti itu, jawab Ludaka sambil mengunyah pisang rebusnya. Gumbrek melirik ke arah mereka bertiga. Sudah pasti mereka melirik akulah, wong aku yang paling ganteng di sini, ujar Gumbrek penuh percaya diri. Huahaha, tawa keras mereka pecah mendengar ucapan sombong dari Gumbrek. Kenapa kalian tertawa? Benarkan omonganku? Gumbrek masih tetap ngeyel. Brek, dengar ya. Kalau kamu orang paling tampan di pasukan kita, terus Gusti Panji Watu Gunung itu apa? Arca, percaya diri boleh Brek, tapi juga harus bisa berkaca, sahut Ludaka yang mulai kesal dengan kekonyolan Gumbrek. Lah buktinya jelas. Dek Jum saja terpikat dengan ketampananku, Gumbrek sombong. Iya, karena si Jum itu matanya rabun, tidak bisa membedakan mana kaca mana berlian, potong Ludaka sambil berlalu pergi. Dasar syirik, gerutu Gumbrek sambil melempar kayu ke arah api unggun. Malam semakin larut, desir angin sepoi-sepoi menambah sepi suasana. Pagi menjelang tiba Panji Watu Gunung dan rombongannya melompat ke atas kuda. Mereka mulai bergerak meninggalkan Wanua Sanggur setelah berterima kasih kepada Garbapati. Setelah melewati Pakuwon Sengkapura, mereka memasuki wilayah kota Gelang-Gelang. Suasana terasa semakin ramai dikunjungi oleh para pedagang dari luar wilayah Daha. Terlihat beberapa orang asing seperti pedagang dari dinasti Song dari daratan Tiongkok dan pedagang dari kerajaan Kola dari daratan India. Rombongan Panji Watu Gunung mulai memasuki wilayah istana Kabupaten Gelang-Gelang. Para prajurit penjaga gapura segera membungkuk hormat saat rombongan itu melintas. Sesampainya di alun-alun Kabupaten Gelang-Gelang, mereka masing-masing segera melompat turun dari kudanya. Dewi Anggarawati, Ayu Galuh, Ratna Pitaloka, Dewi Srimpi dan Sekar Mayang serta Ratri turun dari kereta kuda. Panji Gunung Sari dan Dewi Pancawati tersenyum bahagia melihat kedatangan putra dan menantu mereka. Selamat datang di Gelang-Gelang putraku, ujar Panji Gunung Sari sambil tersenyum simpul diapit Dewi Pancawati. Watu Gunung menghaturkan sembah sujud kepada Kanjeng Romo dan Kanjeng Ibu. Panji Watu Gunung bersujud kepada Panji Gunung Sari. Seluruh istri dan selir-selir Panji Watu Gunung juga turut menghormat pada Panji Gunung Sari dan Dewi Pancawati. Berdirilah Ngger Cah Bagus, jangan terlalu banyak adat, ayo masuk, jangan lupa ajak istri-istrimu ke dalam. Panji Gunung Sari segera menarik putranya ke dalam paseban Kabupaten Gelang-Gelang. Seluruh anggota pasukan Garuda Panjalu turut mengikuti. Ada apa kau kemari Ngger Cah Bagus? Tanya Panji Gunung Sari sang Bupati Gelang-Gelang. Pria Parubaya itu terlihat gagah di atas singgasana Gelang-Gelang. Maaf Kanjeng Romo, kedatanganku ke sini ingin minta bantuan Romo Bupati, jawab Watu Gunung seraya menghormat. Bantuan? Bantuan apa yang kau minta Ngger Cah Bagus? Panji Gunung Sari mengernyitkan keningnya merasa aneh. Maaf Kanjeng Romo, saya ingin menitipkan istriku Dewi Anggarawati di sini Kanjeng Romo. Dia sedang hamil muda jadi tidak mungkin saya ajak menjalankan tugas penting dari Istana Daha, jawab Watu Gunung sambil menunduk. Panji Gunung Sari saling berpandangan sejenak dengan Dewi Pancawati, lalu mereka berdua tertawa kecil. Ada apa Kanjeng Romo? Kanjeng Ibu, apa ada yang salah dengan ucapanku? Watu Gunung kebingungan. Oh alah Ngger Cah Bagus, kamu itu lucu. Masak istri mau dititipkan di rumah sendiri. Ngger Cah Bagus, Gelang-Gelang itu rumahmu. Nanti setelah Romo lengser, kau yang akan menjadi Bupati Gelang-Gelang selanjutnya. Lagi pula yang dikandung Anggarawati itu cucuku, cucu Kakang Adipati Tejo Sumirat. Sudah selayaknya aku dan ibumu merawat Anggarawati dengan baik. Panji Gunung Sari tersenyum tipis. Sekarang kalian semua boleh beristirahat, pasti capek setelah perjalanan jauh. Penjaga, antar mereka semua ke balai peristirahatan. Dua orang penjaga segera mendekat dan membungkuk hormat kepada Panji Gunung Sari. Lalu berjalan keluar dari paseban Kabupaten Gelang-Gelang diikuti oleh Wari Galit, Kisaketi dan seluruh anggota pasukan Garuda Panjalu.
Sedangkan Dewi Anggarawati digiring Dewi Pancawati menuju ke Putren diikuti Sekar Mayang dan Ratna Pitaloka. Panji Watugunung diikuti Dewi Srimpi dan Ayu Galuh melangkah ke arah Keputran Gelang-Gelang di antar Panji Gunung Sari. Ada hal penting yang perlu dibicarakan. Sesampainya di Serambi Keputran, Panji Gunung Sari segera mendudukkan Panji Watugunung sedangkan Dewi Srimpi dan Ayu Galuh berdiri. Aku masih penasaran dengan tugasmu dari Istana Daha. Tugas apa itu, Nger? Tanya Panji Gunung Sari penasaran. Sahabat pendengar setia Langit Bukit Menoreh ofisial yang berbahagia, sampai di sini dulu ceritanya. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan kelanjutan cerita ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan kelanjutan cerita ini, klik tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.